Selamat pagi guys. Kali ini saya akan bikin video tentang kolam kura-kura. Tapi sebelumnya saya mau kasih info dulu. Video-video yang sebelumnya kan saya pernah membahas tentang kura-kura saya yang matanya bengkak. Dan kabar gembiranya dia sudah sembuh guys. Kira-kira perawatannya kurang lebih 2 minggu guys. Ini dia guys. Yo, check it out. Tidak ada yang bengkak lagi, sudah lancar aktif kembali. Ini juga kura-kura damar saya. Oh, masih ada satu guys. Semoga nanti bisa tambah lagi koleksinya. Dan ini kura-kura Ambon. Ini kura-kura Brasil yang sudah lumayan gede. Baik, kita akan menuju kolamnya. Ini dia kolamnya. Kolam ini adalah mungkin versi keempat ya guys, karena sebelumnya saya bikin sendiri tapi kurang bagus lah. Jadi ini manggil tukang untuk meninggikan dan memberi keramik di dalamnya. Ini ada pakan-pakan yang saya punya. Oke, kita mulai dari atas. Ini ada filter. Nanti saya akan buat video di channel di video selanjutnya, mungkin untuk apa sih isinya filter itu. Filter ini pakai pipa 7/8 ini ya, pakai pipa listrik. Oh ya, sebelum masuk ke dalamnya sini ada kabel-kabel. Wah, berantakan. Apa aja kabelnya? Ini ada aerator. Aeratornya 3 watt ke bawah situ, ada gelembungnya. Kemudian ada lampu LED biasa, warnanya warna putih. Saya pakai sensor cahaya, jadi nggak perlu ada steker. Ketika nanti saya pergi di rumah nggak ada orang, lampu tetap bisa menyala pada sore hari atau ketika cahaya redup. Ini saya kasih lampu LED yang 7 watt kalau nggak salah. Ini 7 watt. Kemudian yang ini adalah lampu penghangat. Ini kelihatan ya guys. Ini fittingnya saya beli di toko online, fitting keramik ya guys. Ada stekernya, jadi harus ada yang nyalain setiap malam. Kalau lampunya sendiri, ini lampunya ini 40 watt, merek Philips. Ada historinya ini guys. Lampu ini adalah lampu yang ketiga saya beli. 2 lampu sebelumnya itu semuanya pada mati. Saya nggak tahu karena apa kok mati, sampai penjual onlinenya juga bingung. Saya beli satu mati, kemudian diganti sama penjualnya, terus tidak lama, seminggu mati lagi. Akhirnya saya ganti merek ke merek Philips. Sampai saat ini lancar. Baik, selanjutnya ada kabel yang ke arah bawah. Ini kabel apa namanya, head pump ya, submersible head pump. Agak kotor guys, kita bersihkan. Ini merek Yamano 1200. Jadi gunanya untuk menyedot air dari kolam menuju ke pipa ini ke arah filter.
filternya ada saringan-saringannya, kemudian turun airnya ke bawah dari selang itu, turun kembali ke kolam. Baik, selanjutnya ini head pumpnya lagi saya matikan karena turtle-nya ada di luar ya, kita lagi jemur. Kemudian di kolam ini ada juga kontrol ketinggian, lubang kontrol ketinggian. Artinya kalau misalnya kolam ini kena hujan, oh ya guys, ini atapnya ini guys. Nah itu teralis, jadi kalau hujannya hujan anginnya juga kenceng, kadang airnya masuk ke kolam, menyebabkan ketinggiannya bertambah. Jadi harus ada kontrol ketinggian, lubang kontrol ketinggian. Kemudian seperti biasa ada juga ini pembuangan untuk kalau mau dikuras. Itu ada yang mengambang, itu adalah udang kering. Kalau untuk hiding cave atau untuk sembunyi-sembunyian, saya gunakan pipa PVC ini. Nemu ini guys, jadi saya angkut, tapi izin sama pemiliknya ya. Kalau ini beli, ini aksesoris di akuarium sebenarnya, tapi bisa kita pakai di kolam. Ada batu-batu juga, ini untuk hiasan aja. Dan selanjutnya saya mau bahas terkait basking zone atau tempat berjemur ya. Basking zone ini saya buat lumayan besar ukurannya. Ini itu kan keramik 20-20 sekitar 30 cm kali 40 cm, karena kura-kuranya ada 6, yang satu besar, yang 5 sedang, jadi perlu basking zone yang agak lebar ya guys. Untuk tangganya saya kasih batu-batu, terus ada batu yang besar juga biar bisa naik. Itu juga ada pipa PVC yang L untuk airing cave nya juga. Ada ikannya itu guys, lihat ada ikannya, ikan moli. Misalnya kalau ikannya lagi lengah, mereka pasti dimakan sama si kura-kura. Memang sengaja saya kasih ikan nih. Harusnya ada ikan satu lagi, ikan mas koki. Nah itu sembunyi di pipa PVC ternyata. Sempat ada insiden mas kokinya dibantai sama kura-kura ya guys, mungkin kelaparan. Saya pernah punya 3 ikan mas koki, warnanya warna-warni, ada yang hitam, ada yang orange, ada yang putih. Ternyata dicapik-capik sama si kura-kura, terutama yang res, karena mereka sangat agresif. Oke, ini kolamnya. Nanti kita mundur seperti kaleidoskop, bagaimana kolam saya sebelum menjadi seperti ini. Kita mundur dulu ya guys. Waduh, mundurnya kejauhan guys. Kita kembalikan lagi. Ini kolam pertama saya guys. Awalnya ini adalah taman ya. Kemudian kolamnya itu pakai baskom yang saya tata gitu aja, terus saya kasih batu-batu ya. Itu ada batu warna hijau, ada baskom warna hijau, ungu dan kuning. Saya kasih celah untuk wilayah basking atau basking zone. Kendalanya pakai kolam seperti ini, memang kita harus
sering-sering menguras, bahkan mungkin sehari sekali ya, karena tidak ada filternya, juga sempit, jadi air hanya berkutat di baskom tersebut saja. Ini lucu ya Naya. Ke atas. Mana ibunya? Oh no. Ibunya mana? Ini kolam kedua saya guys, saya buat sendiri, saya semen-semen sendiri, saya cat pakai aquaproof juga, terus juga saya kasih lukisan-lukisan yang ngecatnya ngawur, ada bulan, ada matahari, itu sudah saya pakai lampu penerang juga. Nah ini sudah beli lampu penghangat yang tadi saya bilang mati-mati terus, itu turtalnya guys, rest baby. Nah itu dia. Nah ini yang versi ketiga guys, kolam saya sudah ditinggikan, sudah ada keramiknya. Perbedaannya ada pada basking zone-nya, saya masih pakai akrilik. Itu dia, pakai akrilik, terus saya kasih tiangnya pakai pipa PVC. Itu ada yang berjemur, tangganya pakai batu-batu besar, sudah ada aeratornya. Itu pakai mainan anak saya. Seperti ini yang versi ketiga. Oke, kalian tertarik untuk memelihara kura-kura di rumah? Kalau iya, pastikan menyediakan tempat atau habitat yang nyaman ya. Jangan sampai ia mati karena kolam kura-kura yang dibuat dengan sembarangan. Kura-kura air merupakan binatang peliharaan yang unik guys. Tapi kamu harus ingat guys, hewan ini membutuhkan habitat yang sangat spesifik. Meski kura-kura air bisa dipelihara dalam akuarium, lebih baik jika disediakan kolam kura-kura khusus agar lebih mirip dengan habitat aslinya. Oke, terima kasih. Ya, tadi video kolam yang saya miliki termasuk sejarah kolam yang sebelum-sebelumnya. Jadi teman-teman kalau mau lihat video-video tentang kura-kura, jangan lupa cek di channel Kura-Kura Dalam Perahu. Di situ ada beberapa video tentang kura-kura. Cek itu ya guys. Bye bye.